Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 30. Buah percintaan. Aish, berhentilah menyela. Aku hanya ingin kalian secepatnya menikah. Kompak Cila dan Albert. Aku tidak setuju. Semua mata tertuju pada Ardin, orang yang baru mengucapkan kalimat penolakannya pada keputusan Pram. Membuat kobaran api di dada lelaki muda itu semakin besar, tangannya terkepal kuat, hingga otot-ototnya terlihat semakin nyata. Apa maksud papa? Menatap tajam ayahnya tersebut. Ia tak habis pikir, kenapa lelaki itu selalu menentang dirinya. Ardin terlihat tersenyum sinis. Bagaimanapun, Cila sudah papa anggap seperti putri papa sendiri. Mendapati kelakuanmu yang seperti ini, papa tidak akan setuju begitu saja. Lebih baik, dia dinikahkan dengan pria lain. Karena papa yakin, lelaki sepertimu tidak bisa merasakan apa itu cinta, itu hanya omong kosong. Sumpah demi apapun Albert benci sekali mendengarnya, wajah Albert terlihat memerah, bahkan ia mengeratkan gigi gerahamnya, tanda kesal. Sebenarnya dia anak kandung Ardin apa bukan? Albert jadi berpikir, bahwa sebenarnya ia bukanlah anak yang diinginkan lelaki tua itu, hingga seluruh hidupnya seolah teratur dan tidak boleh bahagia. Dasar Ardin sial. Kesalnya. Kalau itu yang papa pikirkan, aku akan membawa Cila pergi bersamaku. Ucap Albert yakin, ia meraih tangan Cila dan menautkan jari jemari mereka kuat. Tidak akan yang memisahkan kami berdua. Itulah yang ingin Albert tunjukkan. Hei, kamu mau membawa putriku kemana? Kini ayah Cila kembali buka suara. Hingga kedua pemuda itu beralih menatap ke arah Pram dengan wajah memohon. Bantu kami. Om, aku tidak akan membiarkan Cila dimiliki siapapun, hanya aku yang akan menikahinya. Karena anak yang dikandung Cila, adalah anakku. Jadi hanya aku yang boleh menjadi suaminya. Tegas Albert, matanya sudah kembali berkaca-kaca. Pram melengos. Kalau begitu mintalah pada papamu, jangan kepadaku. Aku tetap tidak setuju. Tukas Ardin, melipat kedua tangannya di depan. Pak. Pekik Albert dengan nafas memburu, alisnya saling bertaut dengan bola mata menyalak tajam. Kalau saja Ardin bukan ayahnya, ia pastikan lelaki tua itu sudah habis di tangannya. Ardin berjalan santai ke arah keduanya. Menggedikan bahu. Ada apa? Mendapati pertanyaan ayahnya, sontak saja Albert bangkit, rahangnya mengeras, bahkan ia tak segan memberikan tatapan itu pada Ardin. Berhentilah bersikap seperti ini, karena apapun yang terjadi, aku akan tetap menikahi Cila. Ujar Albert penuh penekanan. Mendadak Ardin tergelak. Membuat Cila dan Albert terlihat saling melempar pandangan. Lelaki tua itu tersenyum meledek ke arah putranya. Seaneh ini kamu untuk mempertahankan Cila? Tanya Ardin masih dengan raut wajah yang sama, wajah tanpa dosa karena sudah membuat Albert kesal setengah mati. Albert bahkan bisa lebih aneh dari ini. Jika papa masih berusaha memisahkan kami. Lagi, Ardin terkekeh, disusul tawa yang pecah kedua wanita parubaya, yang sedari tadi menonton aksi suami-suami mereka, mengerjai dua pemuda yang sudah berani bermain api di belakang mereka semua. Ribiar Pram berkedut, detik selanjutnya ia menepuk pundak Ardin dengan keras. Sudahlah Ardin, hentikan dramamu itu. Kau tidak lihat, wajah putramu sudah sekesal apa? Masih terkekeh, Ardin menjawab. Aku suka melihatnya Pram, bocah kecil ini memang perlu diberi pelajaran. Albert mengernyit bingung, kenapa semua orang malah tertawa sesenang itu, di tengah rasa frustasinya menghadapi sang ayah. Dan kebingungan itu semakin bertambah, kala Ardin berkata. Bocah kecil yang malang, menikahlah. Mama dan papa merestuimu. Tepuk-tepuk pundak lalu kembali tergelak, mengingat wajah pias putra semata wayangnya, yang seumur-umur baru pernah ia lihat,
hanya karena ingin mendapatkan seorang wanita. Albert masih belum mengerti ini semua, tak langsung mengiyakan, ia justru bertanya, "Pak, apa maksud ini semua? Apa kalian semua membohongi kami?" "Hei, kalian berdua yang membohongi kami semua," ucap Pram tegas. Ribier Albert langsung mengatuk, sedangkan Cila mulai mencerna semuanya. Kedua orang tua mereka sudah merestui hubungan mereka berdua. Itu artinya, ia dan Albert bisa menikah. "Sayang, kita akan menikah." Pekik Cila semangat, bahkan ia langsung mendekap erat lengan Albert, lelaki yang masih tidak mengerti situasi yang sedang ia hadapi. Sebenarnya apa yang terjadi? Semua yang menonton hanya terkekeh sambil geleng kepala, melihat tingkah Cila, si manis yang ceria, yang mampu meluluhkan hati si angkuh yang dingin dan sulit sekali diajak bicara. "Masuklah, sebelum kalian menikah, kalian perlu diinterogasi," ujar Ardin, lalu melangkah ke dalam rumah Pram, dan disusul oleh sang istri. Saat melewati Albert dan Cila, wanita parubaya itu lebih dulu menepuk-nepuk pundak sang putra. "Berbahagialah sayang," ucapnya penuh kelembutan. Dan disinilah mereka sekarang, duduk berkerumun di atas sofa ruang keluarga milik Pram. Semuanya berpasangan, karena Cila dan Albert juga diminta duduk berdampingan. Pertama kali, Ardin berdehem, membuat semua orang mengangkat kepala. "Kita mulai saja interogasinya, ingat. Kalian harus menjawabnya dengan jujur, kalau tidak, kalian tidak boleh menikah," tegas Ardin, menunjuk dua anak muda yang duduk di depannya. "Pertama, jangan kalian pikir kami tidak tahu hubungan yang kalian jalin selama ini, hanya saja, kami tidak tahu terlalu mendalam, kami tidak berpikir kalau kalian sampai nekat melakukan hal yang ehem-ehem itulah." "Papa Ardin, Cila minta maaf," potong Cila merasa bersalah. Sedangkan Albert terus bertanya-tanya, dari mana sang ayah tahu hubungannya dengan Cila. Padahal kemarin, ia masih mempercayai Monica, dan mengatainya aneh. Ardin hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. "Kalian memang bersalah, tetapi kami sebagai orang tua, tidak mungkin tidak memaafkan kesalahan kalian berdua. Jadi, jawab dengan jujur, di mana pertama kali kalian melakukannya?" Glek. Cila dan Albert saling melirik satu sama lain, mereka bergeming, haruskah mereka menjawab pertanyaan itu dengan jujur sejujur-jujurnya? "Hei, kenapa kalian diam?" sentak Ardin. Tak hanya Cila dan Albert, bahkan semuanya ikut kaget, hingga Pram melemparkan bantal sofa ke arah sahabatnya itu. "Kau bisa merusak jantungku, Ardin," sewot Pram, dan lelaki yang terkena lemparan itu hanya terkekeh. "Maaf Pram, habisnya mereka tidak mau menjawab pertanyaanku," bela Ardin. "Ayo jawab. Memangnya kalian tidak mau menikah?" Lanjutnya, beralih pada Cila dan Albert, si pembuat masalah. Cila sudah mangap, tapi ia merasakan rematan tangan Albert di bawah sana. Gadis itu melirik ke samping, "Diamlah." Begitulah arti tatapan lelakinya. "Sayang, kalau kita tidak menjawab, kita tidak boleh menikah, jadi kita jawab saja apa adanya, kalau kita melakukannya di apartemen kakak," ceplos Cila dengan bola matanya yang indah. Haish. Ingin rasanya Albert lari dari rumah ini membawa Cila pergi. Kenapa pakai acara interogasi segala sih? Kalau boleh memilih, ia lebih suka berkelahi. Mulut-mulut tua itu menganga, mendengar kejujuran Cila. "Wow, jadi kalian melakukannya di apartemen Albert, pantas saja dia jarang pulang, ternyata ada yang bikin betah di sana," timpal Ardin sambil geleng-geleng kepala, so tidak habis pikir. "Oh jadi, pakaian dalam yang waktu itu Mama temukan, itu milik Cila?" Sang mama ikut-ikutan dengan mata melebar. Albert memejamkan matanya. "Ma, sayang, tidak apa-apa, kita harus jujur.
Cila mengusap lengan Albert, menenangkan sang pacar, yang sedari tadi terlihat gusar. Papa juga pernah mengintip dari jendela, waktu Albert mengantar Cila pulang malam-malam, tapi Cila tidak lekas turun dari mobil. Apa yang kalian lakukan? Pa, yang seperti itu apa perlu ditanyakan? Cetus Albert semakin meninggikan pita suaranya. Kak, lagi-lagi Cila menenangkan. Cek. Laki-laki temperamental itu hanya berdecak keras, seraya menelan salivanya dengan frustasi. Kita tidak melakukan apapun Papa Ardin, hanya. Cila membuat gerakan tangannya saling mematuk. Kecupan perpisahan. Jawab Cila dengan senyum polos. Semua orang terkekeh pelan, tetapi tidak dengan Albert, ia justru memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Kenapa gadisnya tidak mengerti sama sekali, bahwa mereka ini sebenarnya sedang dikerjai? Lalu, berapa kali Albert bisa melakukannya dalam sehari? Kini Sarah ikut buka suara, melihat wajah Albert yang seperti itu, ternyata menyenangkan juga. Pipi Cila merona, lalu menggeleng kecil. Yang ini Cila tidak tahu, Cila tidak pernah menghitungnya. Jawabnya jujur sambil mengulum senyum malu-malu. Astaga! Ingin ku teriak, ingin ku menangis. Mendengar itu, bukan lagi bantal yang Pram lempar, tapi sepatu kulit yang ia pakai, hingga mengenai Ardin. Sepertinya putramu ingin membunuh putriku. Pekiknya kesal. Apa dia maniak? Timpal Pram lagi. Tidak bisa membayangkan berapa kali Albert melakukannya dalam sehari. Sampai tak terhitung berapa jumlahnya. Ardin terkekeh. Sepertinya iya, kalau tidak, mana mungkin benih yang ia tanam sudah jadi sekarang. Pa, Albert rasa cukup, ini memalukan. Cetus Albert. Kalau tidak dihentikan, ia benar-benar bisa kacau, menghadapi pertanyaan yang hanya akan memojokkan dirinya. Loh, Cila saja menghadapinya dengan santai. Kenapa kamu terlihat kesal? Albert membuang nafasnya dengan frustasi, lalu kembali menatap Nyalang. Pa, merengek dengan wajah memelas. Baik-baik, sesi interogasi kita tutup. Karena kami baik, 2 minggu lagi kalian akan menikah, dan sebelum itu terjadi, kalian tidak boleh bertemu. Kalian dipingit. Ucap mereka kompak dan serentak. Terhenyak, Albert melebarkan bola matanya dan menggelengkan kepala. Tidak bisa, ia tidak bisa kalau tidak bertemu Cila, apalagi selama itu. Masa seperti itu? Merasa keberatan, Albert meminta kelonggaran pada sang ibu. Kalau tidak begitu, bisa-bisa Cila mengandung anak kembar karena terus diseruduk oleh itumu. Mama benar-benar tidak tahu Albert. Itu ternyata bisa setajam itu, sudahlah ikuti saja. Tapi tidak ada tapi-tapi. Cila sayang kalau kakak meminta bertemu, jangan mau ya, kali ini Cila harus menolak, jangan selalu menuruti anak ini. Tegas ibunya Albert. Mendengar itu, Cila mengangguk sambil melirik Albert, ingin melihat reaksi wajah lelakinya. Tepat, seperti yang ia bayangkan, Albert terlihat sangat frustasi sekarang. Sang ibu menjetikan jarinya. Nah, bagus. Cila memang anak mama yang pintar. Tapi ngomong-ngomong, itunya Albert sudah sebesar apa sekarang? Mama. Pekik lelaki itu seraya menghentak-hentakakan kakinya di atas lantai. Mendadak semua orang terkekeh, merasa lucu, melihat tingkah Albert yang kekanakan. Hari ini menjadi hari terakhir pertemuan Cila dan Albert sebelum mereka menginjak hari H pernikahan. Sebelum itu, dua keluarga tersebut berbondong-bondong pergi ke rumah sakit, untuk mengecek kandungan Cila. Mereka ingin segera memastikan, benar tidaknya gadis muda itu, hamil anak dari lelaki bernama Albert. Keduanya diberi kesempatan untuk berdua, di dalam mobil milik Albert yang sudah ia siapkan untuk kabur, membawa Cila kawin lari bersamanya. Hingga tak heran, ada banyak barang yang dibawa lelaki muda itu di dalam mobil.
Kakak kenapa bawa barang sebanyak ini? Tanya Cila, melihat adanya kompor, wajan, panci, 2 buah koper berukuran besar, beberapa kantong kresek berisi makanan cepat saji, dan masih banyak lagi yang lainnya, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Albert melirik ke arah kursi penumpang, lalu beralih menatap wajah gadis manis yang duduk di sampingnya. Tentu saja aku membawa semuanya, kita kan berencana pergi tidak hanya sehari. Mendengar itu, Cila terkekeh. Benar, tetapi nyatanya mereka gagal. Tapi kita gagal. Ucap Cila dengan kekehan. Kekehan yang langsung menular ke diri Albert. Kau benar. Hah, tahu begini aku langsung minta restu Om Pram untuk menikahimu. Ujar Albert sambil memencet hidung Cila gemas. Kalau begitu, Cila tidak akan bisa melihat kakak memperjuangkanku. Balas Cila dengan bola matanya yang berbinar indah. Apa? Kau senang melihatku tersiksa seperti itu? Cetus Albert. Tentu saja tidak. Aku ikut tersiksa, tapi aku juga merasa bahagia, karena kakak bilang, kalau kita saling mencintai di depan semua orang. Albert mengusap gemas kepala Cila, sedari tadi mobil mereka hanya bergeming, padahal semua orang tua sudah lebih dulu melandas ke jalan raya. Siapa yang mau diperiksa, siapa yang paling semangat datangnya? Cila, apa Om Pram menyakitimu? Tanya Albert tiba-tiba, sedari tadi ia fokus pada pipi Cila yang terlihat masih memerah. Gadis itu mengulum senyum. Hanya sebuah tamparan, ini tidak berarti apa-apa ketimbang rasa kecewa mereka. Menunduk, kembali merasa bersalah. Namun, tangan besar itu kembali membuatnya mengangkat kepala. Maaf, aku membuatmu merasakan ini semua. Manik mata itu bersitatap, mengalirkan sebuah cinta yang terasa saling menguatkan. Cila menangkap kedua tangan Albert yang masih setia menangkup kedua pipinya. Bukan hanya kakak yang bersalah, kita berdua sama-sama melakukannya. Sekarang, kakak tinggal membuktikannya saja, untuk menjaga kami berdua. Lantas, saat Albert mengikis jarak secara tiba-tiba, Cila hanya bisa mematung di tempatnya. Membiarkan lelaki itu sekali lagi mempertemukan aset mereka. Tak hanya sebuah kecupan yang Albert berikan, namun sedikit diperdalam hingga membuat Cila memejamkan matanya. Sayang. Panggil Cila dengan matanya yang terlihat sayu, ia pun merasakan hal yang sama, tetapi sekarang bukanlah waktunya. Ia ingin melakukannya lagi setelah mereka menikah. Albert menatap Cila dengan tatapan teduhnya. Kabut itu jelas menguasai diri lelaki muda itu. Aku janji tidak akan melakukannya, aku hanya ingin mengecupmu. 2 minggu kita tidak akan bertemu, dan sebelum itu, aku ingin melewati momen hari ini, bersamamu. Dan sejurus kemudian, Ribier Cila kembali terbekap, dirampas secara kelaparan oleh Albert yang merasa rindu itu sudah lebih dulu menyapa hatinya. 2 minggu bukanlah waktu yang singkat, akan sangat lama, jika kita berjauhan dengan orang yang tercinta. Lambat laun Cila terbuai, membalas kecupan Albert tak kalah dalam. Hingga tak terasa, kini kecupan Albert sudah turun ke leher menuju tempat si buah imut. Tiba-tiba tangan besar itu mengusap perut Cila. Apa dia benar-benar ada di sini? Tanya Albert mendongak menatap wajah Cila yang terlihat memerah. Gadis itu mengulum senyum. Lalu menggeleng mengerti maksud pertanyaan Albert. Entahlah, sejauh yang Cila rasakan, hanya rasa mual, tapi jika berdekatan dengan kakak, rasa mual itu hilang, lenyap entah kemana. Jelas Cila apa adanya. Bagi dia, aroma Albert adalah rasa ternyaman yang tidak ada duanya. Terkekeh, lalu Albert memberi kecupan-kecupan kecil di perut rata Cila. Entahlah, ternyata rasanya membahagiakan, begitu tahu Cila tengah mengandung buah hati mereka. Hingga tak terasa, kecupan itu berganti ke hal yang lebih aduhai. Sesampainya di rumah sakit. Ma, mobil Albert mana?
Kenapa dari tadi tidak terlihat di jalan raya? Tanya Ardin pada sang istri. Sedari tadi ia bolak-balik mengecek kaca spion, tetapi tidak ada tanda-tanda mobil yang dikendarai Albert mengikuti laju mobilnya. Iya, tadi aku lihat ke belakang juga, memang mobil Albert tidak ada. Timpal Sarah, yang ternyata diam-diam ikut mengecek. Keempat orang parubaya itu kompak menghela nafas panjang, seolah tahu apa yang dilakukan dua anak muda itu. Hingga tak berapa lama kemudian, mobil Albert terlihat memasuki kawasan rumah sakit, lokasi yang sudah dikirimkan oleh sang ibu melalui pesan. Albert langsung menancap gas begitu ibunya menelponnya berkali-kali, menanyakan dirinya ada di mana, dan terus mengomel karena terlalu lama. Maaf Ma, Pak tadi jalanan macet. Albert mencoba mencari alasan. Mencoba meredam raut kesal semua orang. Jalanannya yang macet, atau kamu yang sengaja membuat perjalanannya jadi macet? Cibir Pram pada calon menantunya. Albert menggaruk tengkuknya, seperti maling yang sudah tertangkap basah. Ia tidak bisa menjawab apa-apa. Ya sudah ayo cepat, Dokter Susan sudah menunggu di dalam sana, Papa sama Pram di sini saja ya. Ucap sang ibu melerai, akan lama lagi jika mereka malah berdebat. Sedangkan kaum ibu-ibu sudah tidak sabar, ingin melihat calon cucu pertama mereka. Ibunya Albert, Cila dan Sarah sudah ingin melangkahkan kaki mereka, namun langkah itu tercekal oleh pertanyaan Albert. Ma, lalu Albert bagaimana? Ibunya Albert melengos. Tak mendapat jawaban dengan kata-kata, Albert justru mendapat pukulan keras di kepalanya. Plak, au. Albert memekik sambil meringis. Kamu ini bagaimana? Kamu itu kan ayahnya, masa ia cuma duduk-duduk di luar, ayo ikut. Ketus ibunya pada sang putra. Tatapan lembut itu seolah hilang, berganti dengan sorot menyeramkan. Iya, Ma. Albert menurut, lalu ikut ke dalam ruangan pemeriksaan. Kali ini, wujud dingin itu seolah mencair, tak mampu berkutik apalagi memprotes. Di sana Cila langsung diminta untuk berbaring, mereka akan melakukan USG, agar lebih jelas, melihat biji selasi itu berkembang. Dokter Susan menyingkap baju Cila setelah meminta izin. Namun, detik selanjutnya, wanita yang memasuki kepala 4 itu mengulum senyum, melihat beberapa tanda merah yang terlihat baru saja dicetak di atas sana. Menyadari dokter yang menanganinya itu, melihat tanda cinta dari Albert untuknya, Cila ikut tersenyum malu-malu. Sedangkan ibunya Albert, kembali memberikan pukulan kepada putra semata wayangnya. Tak habis pikir, baru saja ditinggal sebentar berdua, tetapi totol-totol macan itu sudah hinggap di mana-mana. Albert, Albert. Baru juga ditinggal sebentar, itu cupang udah ada di mana-mana, bisa sabar nggak? Omel ibunya, tak peduli meski ada orang lain yang menonton amukannya pada sang putra. Hanya itu, Ma, jelas Albert apa adanya, memang ia tidak melakukan apa-apa kan? Iya kan? Kalian juga tahu kan? Yakin kamu tadi nggak nyeruduk Cila? Seolah tak percaya, ibunya bertanya kembali untuk meyakinkan. Tidak. Balas Albert cemberut. Sudahlah. Kasihan calon menantuku dari tadi dimarahin terus. Lerai Sarah, merasa tak tega dengan Albert. Sudah dipukuli oleh suaminya, dikerjai oleh ayahnya sendiri, kini ibunya malah menambahi. Benar itu, Ma. Apa Mama tidak kasihan pada Albert? Tidak, Mama lebih kasihan pada Cila, terus meladeni bocah nakal sepertimu. Ma, sudahlah, dokter silahkan lanjutkan pemeriksaannya. Ucap ibunya lembut, melihat ke arah dokter Susan yang hanya menonton sajian gratis di depannya. Pemeriksaan pun dimulai. Dokter Susan mulai menjelaskan, bahwa satu kantung itu sudah terisi janin yang berusia dan minggu. Biji selasi itu juga berkembang dengan baik di dalam sana, biji yang kuat, meski sudah ditikam pil kontrasepsi.
Nona, apa Nona meminum pil kontrasepsi? Tanya Dokter Susan pada Cila. Apa itu dokter? Tak menjawab Cila justru balik bertanya. Sama sekali tak mengerti dengan ucapan wanita yang tengah menanganinya. Itu adalah pil penunda kehamilan, Nona. Sebelum ini, Nona mengonsumsinya bukan? Ingatan Cila langsung tertuju pada pil kecil yang pernah Albert berikan padanya. Lelaki itu bilang, kalau ia tidak meminumnya Albert Junior akan ada dalam perutnya. Itu berarti, Albert memberikan pil penunda kehamilan untuknya bukan? Pelan, Cila mengangguk. Kakak yang ngasih itu ke Cila. Semua mata langsung tertuju pada si biang kerok, satu-satunya lelaki yang ada di ruangan ini. Satu keplakan mendarat kembali di kepala Albert yang malang, siapa lagi pelakunya kalau bukan sang ibu? Berkali-kali wanita parubaya itu geleng-geleng kepala. Albert, benihmu itu seganas apa sih? Sampai pil kebon saja tidak cukup untuk mematikannya. Ketus sang ibu berapi-api. Bukannya ia tidak terima kalau Cila hamil anak putranya, hanya saja tidak habis pikir, diberi obat saja masih bisa hamil, bagaimana kalau tidak sama sekali? Albert meneguk salivanya, lalu menatap ibunya takut-takut. Kenapa ibunya jadi menyeramkan sekali, pikirnya. Ma, Albert tidak tahu. Pinter bikinnya, tapi giliran kayak gini nggak tahu. Pinter ya ngasih Cila obat penunda, biar Cila nggak hamil, terus kamu bisa bebas gitu. Ma, bukan seperti itu. Albert juga tidak tahu, kenapa obatnya tidak berfungsi. Plak. Itu kamunya yang terlalu doyan, obat juga kesel. Baru diminum, kamunya nyeruduk terus, makanya benih kamu dibodo amatin. Nyonya, Ma. Serentak Sarah, Cila dan Dokter Susan. Maaf Bu Dokter, habisnya saya kesal sama anak satu ini, masa sehari nggak bisa dihitung enak-enaknya berapa kali. Ceplos ibunya Albert tanpa memikirkan bagaimana wajah putranya yang terlihat memerah, menahan malu. Ma, pekik Albert. Apa? Mama salah. Kamu yang salah, awas kamu berani menyakiti istrimu nanti, Mama bejek-bejek itumu, biar nggak bisa enak-enak. Ancamnya dengan penuh penekanan, kakinya menginjak lantai gemas, seolah benar-benar sedang menginjak sesuatu. Nyonya, tenanglah. Kasus seperti ini memang pernah terjadi pada beberapa orang. Dan istilah gampangnya, kita sebut saja kebobolan. Jelas Dokter Susan. Kenapa bisa seperti itu, Dok? Tanya Sarah antusias. Kita akan tahu jawabannya dari Nona Cila. Nona, bagaimana Anda meminum pil kontrasepsi itu? Apakah sesuai aturan? Cila mulai mengingat-ingat, karena seminggu ini ia sudah tidak meminumnya lagi. Karena pada saat Albert bicara bahwa hari itu adalah percintaan terakhir mereka, Cila langsung membuang pil kontrasepsi tersebut. Cila minum, kalau habis. Senyum malu-malu dengan pipi merona. Kalau habis ehem-ehem sama kakak aja. Sambungnya. Dokter Susan melipat ribiernya ke dalam, menahan senyum, merasa lucu dengan pasangan muda ini. Apa Tuan Albert tidak memberitahu cara pakainya? Lagi, sang ibu melirik tajam pada sang putra. Membuat Albert ingin kabur saja, dari tempat yang membuatnya selalu tersiksa. Kakak hanya meminta Cila untuk meminumnya. Baiklah, Nyonya dan Tuan, semuanya sudah jelas. Nona Cila hamil dikarenakan aturan minum pil kontrasepsi itu tidak sesuai dengan anjuran, harusnya Nona meminum pil itu setiap hari, jika memang hubungan kayak gitu terus dilakukan secara rutin. Karena lupa atau tidak minum pil kebon pada jam yang sama, dapat meningkatkan risiko terjadinya kehamilan. Jadi, saya ucapkan selamat untuk Nona Cila dan Tuan Albert, sebentar lagi kalian akan menjadi orang tua. Saya akan berikan vitamin prenatal guna mendukung perkembangan dan pertumbuhan janin di dalam kandungan Nona. Mendengar itu, Cila dan Albert saling mengulum senyum.
Karena kalau saling mendekap, bisa-bisa kepala Albert akan hilang, karena terus menerima keplakan. Lanjut ke bab 31.